Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi terbaru mengenai sistem kelulusan dari CPNS, khususnya CPNS Penjaga Tahanan. Saya kira untuk sistem kelulusan ini hampir sama antara CPNS Penjaga Tahanan dengan CPNS yang lain, karena aturan hampir sama untuk seleksi penerimaan CPNS di tahun 2021. Hanya saja terdapat poin-poin tertentu yang berbeda dengan instansi-instansi lain. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai sistem kelulusan terbaru dari seleksi CPNS di tahun 2021. Saya yakin dari kalian masih banyak belum mengerti atau belum tahu, karena kalian terfokus hanya pada seleksinya saja dan apa saja yang harus kalian siapkan untuk menghadapi seleksi tersebut. Oke, jadi simak ini baik-baik, jangan sampai terlewat. Semoga ini dapat menjadi wawasan baru atau pengetahuan baru untuk kalian dalam menghadapi seleksi CPNS, dan kalian pun dapat mengetahui bagaimana sistem kelulusan terbaru di tahun 2021. Oke, langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Simak baik-baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke, jadi saya sudah merangkum ada 7 poin sistem kelulusan di tahun 2021, mulai dari administrasi sampai kelulusan akhir atau pengumuman kelulusan akhir. Silahkan kalian perhatikan. Yang pertama ada kelulusan seleksi administrasi pada jenjang pendidikan S2, S1 dan SLTA sederajat didasarkan pada kesesuaian data yang diisi dan data yang diupload pada laman website sscasn.bkn.go.id. Oke, jadi perlu kalian ketahui, untuk kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kecocokan atau kesamaan data yang diisi dan data yang diupload pada laman sscasn.bkn.go.id. Itu yang pertama. Oke, sistem kelulusan yang kedua adalah bagi pelamar setelah dilakukan verifikasi sebagaimana di atas tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman, maka pelamar tersebut tidak dapat diberikan kartu peserta ujian, atau dalam kata lain dinyatakan gugur, tidak dapat lolos ke tahap selanjutnya. Sedangkan untuk pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan mendapatkan kartu peserta ujian dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Saya kira sudah cukup jelas bahwa kelulusan yang kedua ini berhubungan dengan sistem kelulusan yang pertama. Lanjut, sistem kelulusan yang ketiga adalah kelulusan seleksi kompetensi dasar atau SKD didasarkan pada nilai ambang batas. Silakan kalian cermati. Yang diatur dalam Permen PAN-RB nomor 921 tahun 2021. Tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar SKD seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan pada kementerian dan lembaga tahun anggaran 2021. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar di tahun ini mengikuti nilai ambang batas dari sekolah kedinasan di tahun 2021 ini. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai ambang batas agar kalian dapat mengetahui berapa sih nilai ambang batas di tahun ini. Lanjut, untuk sistem kelulusan yang keempat adalah peserta SKB adalah pelamar yang lulus seleksi kompetensi dasar atau SKD. Jadi untuk pelamar yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB adalah pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD dan secara pemeringkatan tidak melebihi 3 kali alokasi kebutuhan. Biasanya yang lolos SKB adalah
yang lolos 3 kali formasi seleksi kompetensi dasar. Jadi ambil contoh yang diambil untuk CPNS penjaga tahanan adalah 200 orang contohnya. Jadi yang dapat lolos ke seleksi kompetensi bidang adalah 3 kali formasinya. Jadi 200 dikali 3 adalah 600. Jadi 600 orang yang akan lolos ke tahap selanjutnya, atau 600 orang yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Seperti itu teman-teman. Tidak melebihi 3 kali alokasi kebutuhan yang dibutuhkan pada satu jabatan dan memperhatikan jenis kebutuhan yang sama. Oke, saya kira sudah cukup jelas mengenai sistem kelulusan yang keempat. Selanjutnya sistem kelulusan yang kelima adalah pada kualifikasi pendidikan SLTS derajat, jabatan penjaga tahanan, dan pemeriksa keimigrasian, pengukuran tinggi badan dilaksanakan sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kesamaptaan. Jadi pengukuran tinggi badan dilaksanakan sebelum pelaksanaan kesamaptaan. Ini aturan baru lagi teman-teman. Di tahun 2019, 2018, 2017 menengok beberapa tahun sebelumnya, pengukuran tinggi badan dilaksanakan pada saat seleksi administrasi awal atau pencocokan data awal. Setelah itu mendapatkan kartu peserta ujian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CAT. Jadi menengok beberapa tahun ke belakang, pengukuran tinggi badan dilaksanakan sebelum pencocokan administrasi awal. Jadi sebelum kalian mencocokkan berkas di lokasi yang telah disediakan oleh panitia, kalian akan diukur tinggi badan terlebih dahulu. Kalian berjalan melewati palang. Setelah itu, jika kalian tidak menyentuh palang tersebut, kalian gagal. Jika kalian pas atau cocok dengan palang tersebut atau melebihi tingginya dari palang tersebut, kalian akan dilakukan pengukuran tinggi badan secara detail. Setelah itu baru dilakukan pencocokan administrasi. Itu di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi di tahun ini peraturan baru, pengukuran tinggi badan dilaksanakan sebelum SKB kesamaptaan. Jadi ini aturan baru. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya pun akan membahas mengenai gambaran dari seleksi penjaga tahanan di tahun 2021. Kita tunggu saja teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Untuk sistem kelulusan yang ke-6, ulangi. Jadi ini masih sistem kelulusan yang kelima. Apabila pelamar tidak memenuhi persyaratan tinggi badan, pelamar tidak dapat mengikuti tahapan SKB kesamaptaan dan tahapan SKB selanjutnya. Jadi sebelum kalian melaksanakan SKB kesamaptaan, kalian akan diukur tinggi badan kalian. Nah, jika tinggi badan kalian tidak memenuhi syarat, kalian akan dinyatakan gugur, tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini aturan baru, silahkan kalian pahami, kalian cermati. Oke, lanjut ke sistem kelulusan yang ke-6. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi. Hasil integrasi dari seleksi dari nilai seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi bidang SKB yang diatur dalam Permenpan RB nomor 23 tahun 2021 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan jenis kebutuhan yang sama dan pengelompokan yang sama. Oke, sistem kelulusan yang terakhir, yang ketujuh adalah dalam hal kebutuhan umum tidak terpenuhi dapat diisi dengan kebutuhan khusus, dan apabila kebutuhan khusus tidak terpenuhi dapat diisi dengan kebutuhan umum sepanjang jabatannya sama dan memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik setelah mendapatkan persetujuan dari Pasenas. Jadi gini saya jelaskan, jika nantinya saya ambil contoh tadi, yang dibutuhkan adalah 200 orang, tetapi ada teman kalian yang mengundurkan diri karena alasan-alasan tertentu, maka akan terjadi kekosongan. Jadi misalkan ada 200 orang yang lolos, teman kalian 2 orang mengundurkan diri. Nah, untuk mengisi kekosongan 2 orang tersebut, panitia dapat mengambil dari kebutuhan khusus atau kebutuhan umum
yang nilai ambang batasnya memenuhi dan dengan peringkat terbaik. Bisa dibilang ada cadangan dari penerimaan tersebut. Ambil contoh peringkat 1 dan peringkat 200 yang lolos, sedangkan peringkat 201 ke bawah dinyatakan gagal. Jika nantinya ada pelamar yang dinyatakan lolos tetapi mengundurkan diri karena alasan-alasan tertentu, maka peringkat 201 atau 202 ini dapat naik dan dapat menggantikan posisi kelulusan dua orang yang mengundurkan diri tadi. Saya kira sudah cukup jelas ya untuk sistem kelulusan terbaru. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian dapat benar-benar mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin dengan aturan-aturan baru di tahun 2021 ini. Jadi intinya adalah persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Untuk administrasi silahkan kalian benar-benar detail dalam mempersiapkan sebelum kalian mengupload ke laman website sscisn.bkn.go.id. Setelah itu siapkan diri kalian untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar dengan cara banyak-banyak berlatih soal agar kalian dapat lolos, dapat memenuhi nilai ambang batas dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tidak lupa juga siapkan keselamatan kalian, siapkan fisik kalian. Jika semuanya sudah kalian siapkan, jangan lupa untuk berdoa. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan jangan lupa berdoa agar setiap langkah kalian dimudahkan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup jelas penjelasan saya kali ini di perjumpaan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus membagikan informasi-informasi penting seputar CPNS, khususnya CPNS penjaga tahanan. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga perjumpaan kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.